Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama ini yaitu kita masuk ke dalam modul 1 yaitu pengenalan SPSS. Jadi di sini tujuannya yaitu mahasiswa dapat mengenal program SPSS, kemudian mahasiswa dapat memahami penggunaan Excel, mahasiswa dapat menginput data. Jadi dapat kita lihat di sini terdapat langkah-langkahnya ya untuk cara penggunaan di SPSS. Nah, jadi kita langsung masuk ke software SPSS-nya, jadi bisa kalian buka. Nah, untuk tampilan pertama, software SPSS ini akan masuk ke tampilan variable view. Di sini variable view, dan di variable view ini terdapat kolom-kolom, ada kolom nama, ada kolom type, dan seterusnya. Nah, setiap kolom ini memiliki peranannya masing-masing atau fungsi masing-masing yang berbeda. Jadi, kalian harus bisa membedakan fungsi-fungsi kolom tersebut agar bisa menginputkan data di SPSS ini. Nah, jadi untuk gunanya variable view ini yaitu agar untuk menjelaskan mengenai data yang akan kita inputkan, sehingga data view ini di sini terdapat nilai var. Nah, untuk var di sini adalah artinya variabel. Jadi setiap kali kita sudah memasukkan nama atau inputkan data di sini, nanti akan muncul di sini variabel di sini. Jadi itu untuk gunanya variable view ini adalah untuk pendefinisian variabel yang akan kita gunakan. Misalkan kita punya data tentang jenis kelamin. Nah, nama di sini gunanya untuk nama variabel yang akan kita gunakan. Misalkan kita punya data jenis kelamin, maka datanya yaitu jenis. Nah, untuk di nama di sini tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kalau ada kalimat yang harus membutuhkan spasi, maka gunakanlah underscore atau apapun itu. Tapi tidak bisa menggunakan spasi. Jadi jenis underscore kelamin. Nah, di sini tipenya jenis kelamin ini kita masuk ke tipe numerik. Kita klik OK, terus desimalnya, karena jenis kelamin itu kan ada perempuan dan laki ya, jadi tidak mungkin desimal nilainya, berarti kita nolkan saja. Untuk labelnya ini bisa sama seperti nama, tapi ini jenis kelamin juga. Nah, untuk value di sini kita gunakan untuk data kualitatif. Karena jenis kelamin ini masuk ke dalam data kualitatif, maka kita masukkan value-nya. Misalkan kita value 1 itu untuk label perempuan. Karena kan jenis kelamin itu ada perempuan dan laki-laki. Jadi kita anggap 1 itu untuk perempuan. Add. Kemudian yang kedua itu untuk laki-laki. Add. Kemudian oke. Nah, untuk ini kita lewati saja sampai ke measure. Nah, measure di sini ada scale, ada ordinal, ada nominal. Nah, untuk measure scale ini itu untuk data kuantitatif, dan untuk measure ordinal dan nominal ini untuk data kualitatif. Perbedaan ordinal dan nominal itu untuk kalau ordinal ini untuk data kualitatif yang memiliki tingkatan. Jadi seperti sekolah itu kan ada SD, SMP, SMA, itu kan memiliki tingkatan ini mana harus berurut, harus SD terlebih dahulu baru SMP dan SMA. Sedangkan kalau untuk nominal itu data kualitatif yang tidak memiliki tingkatan seperti jenis kelamin ini. Jadi untuk perempuan atau laki-laki tidak masalah urutannya dibalik ataupun kebalikannya ya. Jadi kita pilih nominal. Nah, setelah mendefinisikan variabel yang akan kita inputkan, maka di data view akan berubah secara otomatis variabel yang pertama itu jenis kelamin di sini. Nah, untuk menginputkan di data view ini, misalkan kita punya data yang pertama itu adalah perempuan. Tadi kita definisikan perempuan itu nomor 1. Jadi kita klik 1, lalu enter. Maka akan muncul perempuan. Kalau misalkan data selanjutnya adalah laki-laki, berarti tadi kita udah mendefinisikan kalau laki-laki itu 2. Jadi kita klik 2 dan laki-laki. Dan seterusnya. Jadi kalau perempuan lagi 1 lagi, laki-laki 2 lagi. Seperti itu. Nah, misalkan kalau kita punya datanya kuantitatif, misalkan data IPK, tipenya numerik juga, desimalnya mungkin IPK kan biasanya 3,2 atau 4,00, jadi desimalnya 2, jenis kelaminnya IPK juga.
Nah, untuk value di sini, karena IPK termasuk dalam data kuantitatif, maka tidak perlu diisi. Jadi kita lewati saja sampai langsung ke measure. Untuk measure di sini, karena dia data kuantitatif, maka pilih scale. Sehingga muncul di sini. Nah, seperti ini. Kalau untuk data kuantitatif ini, kalau tadi data kuantitatif kan sesuai dengan definisinya ya, 1 atau 2 atau 3. Nah, kalau untuk data kuantitatif ini, kita langsung masukkan seperti langsung datanya saja. Misalkan IPK 3,24. 3,24 kita klik 3,24. IPK 2,7 kita klik 2,7 seperti ini. Jadi untuk data kuantitatif kita langsung saja masukkan, sedangkan kalau untuk data kualitatif itu sesuai dengan pendefinisinya yang tadi di variable view. Misalkan kita akan pakai contoh yang ada di modul ya. Di modul kita lihat terdapat data. Nah, di sini ada data sesuatu, ada data elemen Z sama mas. Kita masukkan, berarti di SPS-nya di variable view ada elemen tipenya ini, karena dia elemen di sini adalah masuknya ke suatu data string atau nama ya, jadi dia tuh tidak akan kita otak-atik rata-ratanya atau mencari nilainya, jadi kita masuk dalam data string. Oke. Kemudian labelnya juga bisa elemen juga. Lalu value di sini juga karena dia datanya string, jadi tidak perlu diisi. Hanya kita pilih nominal. Kemudian terdapat data apa lagi tadi? Ada data Z. Karena di sini Z ini masuk ke dalam kategori data kuantitatif, kita pilih numerik. Kemudian desimalnya kita nolkan karena tidak desimal ya. Kita nolkan juga. Z juga. Value-nya kita tidak usah isi juga, kita pilih scale. Terus yang ketiga itu adalah mass numerik juga. Desimalnya tadi berapa di data? Sampai 3, berarti kita tambah sampai 3. Mass juga. Jadi masuk dalam data kuantitatif, maka kita pilih scale. Setelah itu kita masuk ke sini, elemennya berarti datanya hidrogen. Nah, setelah memasukkan nilai elemen semuanya, kita masukkan nilai Z juga, karena dia kuantitatif, jadi seperti IPK tadi, langsung dimasukkan aja angkanya. Kita masukkan yang pertama yaitu 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya adalah mass juga dia kuantitatif, jadi langsung dimasukkan datanya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini datanya, jadi kalian harus isi variable view terlebih dahulu, baru ke data view. Kemudian kalau ingin men-save file SPSS, tinggal klik file, kemudian klik save, lalu kalian pilih misalkan mau di mana tempat lokasi untuk save datanya, lalu namanya misalkan pertemuan 1, lalu kita klik save. Nah, kalau seperti ini diabaikan saja, tidak apa-apa, langsung diklik X saja. Ini tidak usah di save juga, tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi ini datanya SPSS-nya telah di save, sudah di save. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan masuk ke Excel ya. Nah, jadi selain di pertemuan ini, selain mempelajari SPSS atau pengenalan SPSS, adapun pengenalan Excel. Jadi gunanya Excel ini bukan hanya untuk mencari nilai rata-rata atau membuat tabel, grafik, tetapi ada juga untuk mencari UGF, kemudian ANOVA, kemudian bisa mencari nilai ANOVA